Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa hubungannya parfum yang kamu pakai, pembersih cat kuku, sama bahan pengawet di makanan? Jawabannya itu ada di dunia kimia senyawa karbon, yang jujur keren banget. Ini bukan pelajaran kimia yang bikin ngantuk loh, anggap aja ini kayak kita lagi mencahin kode rahasia buat ngertiin barang-barang di sekitar kita. Yuk kita bongkar barang-barang. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari benda-benda yang familiar, terus kita bedah molekul-molekul di dalamnya. Nanti kita bakal lihat gimana perubahan super kecil di struktur kimianya bisa bikin fungsinya jadi beda total. Siap? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Ini teka-teki yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari. Coba deh, bayangin parfum yang wanginya khas, plastik buat bungkus makanan biar awet, sama bensin buat motor atau mobil. Kelihatannya beda banget kan? Tapi sebenarnya ada satu benang merah yang nyambungin mereka semua. Jawabannya tuh simpel banget loh. Yap, bener banget. Karbon. Atom yang sama yang jadi dasar kehidupan kita. Karbon ini ibarat Lego utama, jadi tulang punggung buat lebih dari 2 juta senyawa yang ada. Tapi pertanyaannya, kalau semuanya dari karbon, kok bisa beda-beda banget? Nah, disinilah rahasianya kebuka. Kunci buat ngertiin kenapa mereka bisa beda-beda, itu ada di sesuatu yang namanya gugus fungsi. Gampangnya, anggap aja ini kayak nama belakang atau marga kimianya setiap senyawa. Jadi, gugus fungsi itu apaan sih? Gini deh, ini tuh cuma sekelompok kecil atom di dalam molekul. Tapi dia yang nentuin hampir semua sifat dan kelakuan si molekul itu. Gugus fungsi inilah yang ngasih identitas unik ke senyawanya. Contohnya, kalau ada gugus -OH, udah pasti itu alkohol. Analogi paling gampangnya gini, bayangin rantai karbon itu smartphone kosong. Nah, gugus fungsi itu aplikasinya. Kamu bisa install alkohol buat jadi disinfektan, atau install aplikasi ester biar jadi wangi. Smartphone-nya sama-sama karbon, tapi fungsinya jadi beda total tergantung aplikasi yang dipasang. Keren kan? Nah, ini dia contekan kita buat sisa pembahasan. Tenang, ini nggak perlu dihafal kok. Anggap aja ini daftar pemain utama kita hari ini. Kita bakal kenalan sama beberapa di antaranya dan lihat gimana nama belakang yang beda-beda ini ngebentuk dunia kita. Oke, kita mulai dari pasangan yang pertama, alkohol dan ether. Strukturnya mirip banget, tapi perannya di hidup kita, wah beda jauh. Pertama, alkohol. Ciri khasnya tuh gampang banget, ada gugus hidroksil atau -OH yang nempel di rantai karbonnya. Gugus kecil ini doang yang bikin dia jadi alkohol. Contoh paling populernya ya etanol, yang ada di minuman beralkohol sampai hand sanitizer. Gara-gara ada gugus OH yang reaktif itu, alkohol jadi serbaguna banget. Dia bisa melarutkan banyak zat, bisa bunuh kuman, makanya dipakai di hand sanitizer, dan bahkan bisa jadi bahan bakar. Semua kekuatannya itu cuma datang dari satu tambahan kecil di rantai karbon. Sekarang kita kenalan sama saudaranya, si ether. Kalau alkohol punya OH di ujung, ether ini beda. Dia punya atom oksigen yang jadi jembatan di antara 2 rantai karbon. Kelihatannya cuma geser dikit kan, tapi dampaknya gede banget. Perubahan kecil tadi bikin ether jadi punya kelakuan yang beda total. Dulu, diethyl ether itu salah satu obat bius pertama di dunia kedokteran loh. Dia bisa bikin pasien tertidur pulas pas operasi. Selain itu, ether juga jadi pelarut yang stabil dan dipakai di kaleng semprot. Jadi, kenapa bisa beda banget gitu? Kuncinya ada di ikatan hidrogen. Gugus -OH di alkohol itu bikin molekulnya bisa nempel kuat satu sama lain, kayak magnet-magnet kecil. Makanya, butuh panas lebih tinggi buat menguap, alias titik didihnya tinggi. Nah, ether nggak punya -OH, jadi dia nggak bisa begitu. Makanya, ether lebih gampang menguap dan titik didihnya jauh lebih rendah. Oke, kita lanjut ke pasangan berikutnya, aldehid dan keton. Dua-duanya ini punya satu fitur yang sama, namanya gugus karbonil. Itu loh, karbon yang punya ikatan rangkap 2 sama oksigen. Tapi sekali lagi, letak itu menentukan segalanya. Yang keren tuh, senyawa-senyawa ini nyambung satu sama lain. Kamu bisa loh bikin aldehid langsung dari alkohol. Lewat reaksi kimia simpel namanya oksidasi, gugus OH-nya bisa diubah jadi gugus aldehid. Ini nunjukin kalau dunia kimia itu dinamis dan saling terhubung. Kalau ngomongin aldehid, yang paling terkenal pastinya formaldehida. Nah, kalau dilarutin di air, jadilah formalin. Ini pengawet yang super ampuh yang biasa dipakai buat mengawetkan hewan atau organ di lab biologi, biar bisa dipelajari. Sekarang, keton. Gugus karbonilnya sama, tapi bedanya letaknya sekarang kejepit di tengah rantai karbon, bukan di ujung kayak aldehid. Bintang utama dari kelompok ini adalah aseton. Kalau kamu pernah pakai penghapus cat kuku, nah kamu udah kenal sama dia. Kekuatan supernya, keton.
terutama aseton ya, itu kemampuannya sebagai pelarut. Dia bisa melarutkan hal-hal yang nggak bisa dilarutin air, contohnya cat kuku, pernis, sampai oli atau gemuk. Luar biasa ya, cuma karena beda posisi satu gugus atom doang. Oke, untuk kategori terakhir kita masuk ke dunia yang wangi-wangi nih, dunia aroma. Banyak banget bau dan rasa yang kita kenal sehari-hari. Mau itu enak atau nggak enak, datangnya dari dua kelompok ini, asam karboksilat dan ester. Dan disinilah keajaibannya. Coba bayangin, kamu ambil asam karboksilat, contohnya asam asetat di cuka yang baunya kecut banget, terus kamu reaksikan dengan alkohol. Hasilnya, sesuatu yang sama sekali baru, ester. Dan ester ini seringkali baunya wangi banget, kebalikannya dari bahan pembuatnya. Ternyata, kimia di balik wangi buah favorit kamu itu ya ester. Aroma khas pisang, itu dari amil asetat. Apel, metil butirat. Nanas, etil butirat. Setiap wangi buah yang beda-beda, itu sebenarnya cuma molekul ester yang beda, yang dibuat dari kombinasi alkohol dan asam yang unik. Nah, jadi gitu intinya. Kita udah lihat alkohol, eter, aldehid, keton, sampai ester. Dengan ngenalin beberapa nama belakang atau gugus fungsi ini aja, kamu sekarang punya semacam kerangka buat ngertiin sifat jutaan senyawa kimia yang ada di sekitar kamu. Jadi, lain kali kamu pakai hand sanitizer, nyium wangi nanas, atau ngebersihin cat kuku, kamu udah tahu cerita di baliknya. Kamu udah ngerti bahasa rahasianya. Kamu nggak cuma pakai produk, tapi kamu lagi merasakan kerja dari sebuah gugus fungsi. Pertanyaannya sekarang, dengan pengetahuan baru ini, senyawa mana nih di sekitar kamu yang bakal kamu lihat dengan cara yang beda?